Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, berjumpa lagi dengan Bu Ani. Kita akan kembali lagi melanjutkan belajar turunan fungsi aljabar atau yang biasa kita kenal dengan sebutan atau istilah diferensial. Nah, pada video kali ini sebelumnya Ibu akan mengulas lagi materi yang pertemuan sebelumnya telah kita bahas, yaitu terakhir sampai dengan turunan fungsi pangkat ya. Untuk turunan fungsi pangkat, apakah ada yang masih ingat? Untuk turunan fungsi pangkat, apabila fungsi pangkatnya kita misalkan dalam bentuk X pangkat N, maka turunannya, pangkatnya maju ke depan, dan X-nya pangkatnya menjadi dikurangi 1. Nah, kalau kita tuliskan dalam notasi seperti ini, di per dx atau notasi turunannya ya sama dengan n-nya turun ke depan, nih di depan sini ya, kemudian x pangkatnya jadi dikurangi 1, jadi n kali x pangkat n min 1. Nah, untuk lebih jelasnya di sini sudah ada rangkuman formula turunan pertama fungsi aljabar ya. Ada turunan pertama dari konstanta, kemudian turunan pertama dari bentuk perkalian fungsi dengan konstanta, kemudian turunan pertama dari penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi, kemudian turunan pertama dari fungsi dikalikan dengan konstanta, kemudian yang E turunan pertama dari perkalian dua fungsi, lalu yang F turunan pertama dari pembagian dua fungsi, dan terakhir yang G adalah turunan pertama dari fungsi komposisi. Nah, kita akan mengupas satu persatu ya dari formula turunan pertama fungsi aljabar ini. Langsung ke contoh soalnya saja ya. Nomor 1, jika fx sama dengan 3, maka f aksen x adalah, nah kita lihat di sini fx-nya bentuknya dia tidak mempunyai variabel, dia hanya sebuah angka atau konstanta. Ingat bahwa konstanta apabila diturunkan hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini diturunkan terhadap variabelnya, sedangkan di sini dia tidak mempunyai variabel, dia hanya sebuah angka. Maka nomor 1 ini hasil turunannya adalah 0. Gitu ya. Lalu selanjutnya untuk nomor 2, y sama dengan min 1,4, maka y aksen adalah, nah kita lihat di sini, apakah fungsinya atau y-nya itu mempunyai variabel? Tidak ya, y-nya hanya sebuah angka. Hal ini menunjukkan bahwa y-nya adalah sebuah konstanta. Ingat bahwa fungsi yang berupa konstanta apabila diturunkan hasilnya selalu 0. Berarti nomor 2 ini hasilnya juga 0. Gitu ya. Lalu nomor 3, y sama dengan i. Yang ditanyakan adalah dy per dx. Berarti turunan fungsi y terhadap variabel x. Kita lihat di sini y-nya apakah dia mempunyai variabel? Tidak ya, dia hanya sebuah konstanta pi. Ingat, pi itu adalah 3,14 atau 22/7 ya. Pi itu 3,14 atau 22/7, maka dia adalah sebuah angka tanpa variabel. Oleh karena itu, apabila y-nya diturunkan terhadap variabel x, hasilnya otomatis 0. Ya, gitu. Selanjutnya untuk nomor 4, kita lihat di sini d per dx 23. Artinya bagaimana? Fungsinya adalah 23. Ini merupakan fungsi. Nah, apabila ditanyakan d per dx ya, turunan dari 23 terhadap variabel x adalah, apakah 23 ini punya variabel? Tidak ya. Jadi nomor 4, turunan dari sebuah konstanta tanpa variabel, hasilnya otomatis 0. Gitu kan? Nah, selanjutnya nomor 5, jika fx sama dengan x pangkat 5, maka f aksen x-nya adalah, nah dilihat di sini ya, fx-nya fungsi terhadap variabel x adalah x pangkat 5.
Maka turunan pertama fx terhadap variabel x ya, yang diturunkan terhadap variabel x-nya. Ingat, turunan fungsi pangkat. Pangkatnya turun ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1 kan? Coba ibu tandai di sini, pangkatnya turun ke depan, terus ini nanti dikurangi 1. Jadi f aksen x-nya adalah 5 kali x pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 5x pangkat 4. Nah, ini adalah jawabannya. Mudah bukan? Kita lanjutkan ya, contoh soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini sama dengan nomor 5 tadi. Y-nya atau fungsinya adalah x pangkat 25. Maka Y aksennya atau turunan pertama dari fungsinya, maka ini pangkatnya turun ke depan, terus nanti ini pangkatnya dikurangi 1. Jadi Y aksen sama dengan 25 kali x pangkat 25 dikurangi 1 sama dengan 25 x pangkat 24. Nah, ini adalah jawabannya ya. Lanjut nomor 7. Y sama dengan x pangkat min 3. dy per dx-nya adalah dy per dx itu adalah turunan fungsi y terhadap variabel x. Ini sama dengan yang nomor 6. Pangkatnya turun ke depan, terus nanti ini dikurangi 1. Jadi dy per dx-nya sama dengan min 3 kali x pangkat min 3 dikurangi 1 sama dengan min 3x pangkat min 4. Nah, ini hasilnya ya. Nomor 8 di sini, y sama dengan akar x. Yang ditanyakan adalah y aksen. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mengubah bentuk akar ini ke dalam bentuk pangkat. Y sama dengan akar x ini bisa kita ubah menjadi y sama dengan x pangkat setengah. Ingat ya, kalau akar x itu sama saja dengan x pangkat setengah. Kalau akar pangkat 3 dari x itu sama aja dengan x pangkat per 3. Akar pangkat 5 dari x berarti sama dengan x pangkat per 5. Dan seterusnya, kita lihat ini akar berapa, akar pangkat berapanya ya. Jadi untuk y sama dengan akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Maka untuk turunan pertamanya, pangkatnya ini maju ke depan, terus nanti ini dikurangi 1. Jadi turunan pertamanya atau y aksennya sama dengan setengah kali x pangkat setengah dikurangi 1 sama dengan setengah x pangkat min setengah. Atau bisa kita tuliskan setengah x pangkat min setengah itu sama saja dengan seper akar x. Atau bisa kita tuliskan seper 2 akar x. Nah, ini adalah jawabannya. Untuk nomor 9, soalnya y sama dengan 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat negatif 1. Maka y aksennya adalah, coba kita perhatikan di sini, untuk y-nya itu adalah penjumlahan dan pengurangan dari beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah 4, fungsi kedua adalah positif 2x pangkat 3, dan fungsi ketiga adalah negatif 3 x pangkat negatif 1. Maka turunannya adalah, kita ingat pada formula turunan fungsi aljabar, apabila ada penjumlahan atau pengurangan, maka kita bisa turunkan masing-masing itemnya dulu. Jadi untuk nomor 9 ini bisa kita kerjakan dengan menurunkan masing-masing itemnya. Item yang pertama adalah angka 4. Angka 4 itu adalah sebuah angka atau konstanta. Dia tidak mempunyai variabel. Maka turunan pertamanya adalah 0 ya. Jadi y aksen sama dengan 0. Selanjutnya untuk item kedua adalah positif 2x pangkat 3. Nah, kita tuliskan dulu konstantanya. Di sini konstantanya adalah positif 2. Tuliskan positif 2. X pangkat 3 apabila diturunkan, maka pangkatnya maju ke depan, terus ini nanti pangkatnya dikurangi 1. Jadi di sini 2 kali 3 x pangkat 3 dikurangi 1.
ya. Jadi jumlahnya tetap, 3-nya, X pangkat 3-nya diturunkan, 3-nya maju ke depan di sini, terus X pangkat ini dikurangi 1, gitu ya. Fungsi yang selanjutnya adalah negatif 3X pangkat min 1. Ini sama, konstantanya adalah negatif 3. Kita tuliskan dulu negatif 3. Lalu X pangkat min 1. Diturunkan, pangkatnya maju ke depan. Terus ini nanti dikurangi 1. Berarti di sini min 3 kali min 1. X pangkat min 1 dikurangi 1. Gitu kan? Jadi hasil turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan 0, lalu 2 kali 3, 6 ya, positif 6, X pangkat 3 dikurangi 1, 2, terus min 3 kali min 1, positif 3, X pangkat min 1 dikurangi 1, min 2. Jadi turunan pertama dari Y sama dengan 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat min 1 adalah 6X kuadrat ditambah 3X pangkat min 2, atau bisa dituliskan juga dengan 6X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat. Kenapa? Karena pangkatnya negatif. Kalau pangkat negatif berarti dia menjadi pecahan dan letaknya di bawah. Jadi 3 per X pangkat 2. Ini adalah jawabannya. Begitu, mudah bukan? Kita lanjutkan ya contoh soal yang selanjutnya, nomor 10. Jika HT sama dengan akar pangkat 3 dari T dikurangi 3T, maka DH per T adalah, nah kita cermati di sini, untuk HT-nya adalah akar pangkat 3 dari T. Ini sama dengan yang nomor 8 tadi ya. Bentuk akar, maka pangkatnya adalah bentuknya pecahan. Nah, kita tulis ulang dulu di sini. HT sama dengan akar pangkat 3 dari T. Berarti bisa dituliskan T pangkat 1/3 kurangi 3T. Maka DH per DT-nya adalah T pangkat 1/3 diturunkan. Pangkatnya maju ke depan, terus nanti pangkatnya dikurangi 1. Jadi 1/3 T pangkat 1/3 dikurangi 1. Dikurangi 3T. 3T diturunkan 3. T-nya kan pangkat 1, berarti satunya turun ke depan, T pangkat 1 dikurangi 1. Sama dengan 1/3 T pangkat min 2/3 min 3 kali 1 kali T pangkat 1 dikurangi 1, 0. T pangkat 0 itu berapa? Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi di sini min 3. Gitu ya. Selanjutnya ada 3 soal lagi. Yuk kita lanjutkan. Nomor 11. Jika Gx sama dengan 5/3x kuadrat dikurangi 2 per x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 per 9, maka G aksen T-nya, nah satu-satu kita harus turunkan. Kalau ada bentuk seperti ini, maka agar kalian lebih mudah, kita jadikan dalam bentuk sejajar ya. Jadi Gx-nya ini bisa dituliskan, untuk konstantanya dulu ini bisa kita tuliskan 5/3 ya, terus 1/x kuadrat min 2 kali 1/x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 per 9, atau sama saja dengan 5/3. X pangkat 1/x kuadrat bisa dituliskan x pangkat min 2 ya, lalu dikurangi 2 kali 1/x pangkat 4 bisa dituliskan x pangkat min 4 ditambah 1/9 x pangkat 3. Nah, Gx ini agar lebih mudah kita ubah dulu ke bentuk ini. Nah, kita bisa lihat di sini konstantannya 5/3, negatif 2 sama 1/9. Setelah kita dapatkan bentuk Gx yang lebih sederhana seperti ini, nah untuk penurunannya atau diferensialnya masing-masing fungsi kita turunkan. Fungsi yang pertama adalah 5/3 x pangkat min 2.
Jadi di sini G aksen X-nya sama dengan konstannya dulu kita tulis di sini 5/3, lalu X pangkat min 2 diturunkan, min 2 nya atau pangkatnya maju ke depan, terus nanti ini pangkatnya dikurangi 1. Jadi di sini kali min 2 X pangkat min 2 dikurangi 1. Selanjutnya untuk fungsi yang kedua adalah min 2 X pangkat min 4. Nah, kita tuliskan dulu konstantanya. Konstantanya adalah min 2. Berarti min 2 lalu X pangkat min 4 diturunkan, pangkatnya turun ke depan, terus nanti ini pangkatnya dikurangi 1. Jadi min 4 X pangkat min 4 dikurangi 1. Selanjutnya untuk fungsi yang ketiga adalah positif 1/9 X pangkat 3. Nah, ini ya. Kita tuliskan konstantanya dulu, positif 1/9 X pangkat 3 diturunkan, pangkatnya maju ke depan, terus nanti ini pangkatnya dikurangi 1. Jadi 3 X pangkat 3 min 1. Jadi G aksen X nya sama dengan 5/3 kali min 2 berapa? Min 10/3 X pangkat min 2 dikurangi 1 min 3. Lalu min 2 kali min 4 positif 8 X pangkat min 4 dikurangi 1 min 5. Lalu 1/9 dikali 3 3/9 ya, 3/9 X pangkat 3 dikurangi 1 2. Nah, ini adalah hasilnya G aksen X, maaf ini X ya, ini X. G aksen X atau G aksen atau turunan pertama dari GX hasilnya adalah min 10/3 X pangkat min 3 ditambah 8 X pangkat min 5 ditambah 3/9 X pangkat 2, atau bisa disederhanakan lagi menjadi min 10/3 X pangkat min 3 ditambah 8 X min 5 ditambah 1/3 X pangkat 2. Nah, ini adalah hasilnya. Gitu ya untuk nomor 11. Untuk nomor 12, GX sama dengan 3X pangkat min 8. Maka turunan pertama dari GX adalah, ini sama ya dengan yang tadi, yang sebelumnya tadi. Untuk konstannya kita tuliskan dulu. Konstantannya adalah 3. Kita tuliskan dulu 3 kali X pangkat min 8. Min 8 nya turun ke depan ya. Min 8 X pangkatnya dikurangi 1. Jadi min 8 kurangi 1. Jadi hasilnya 3 kali min 8 min 24 X pangkat min 8 dikurangi 1 min 9. Ini adalah hasilnya. Terakhir nomor 13. Di sini GX-nya adalah 2/X pangkat 4. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Kita ubah dulu bentuk yang lebih sederhana. 2, konstantanya 2 kita tuliskan dulu. Lalu X pangkat 4-nya dia sebagai penyebut atau pecahan di sini ya. 2 kali 1/X pangkat 4. Berarti bisa dituliskan 2 kali X pangkat min 4. Nah, ini apabila diturunkan hasilnya sama dengan konstannya kita tuliskan dulu 2. Lalu X pangkat min 4 diturunkan, pangkatnya turun ke depan jadi min 4 kali X pangkatnya dikurangi 1. Min 4 dikurangi 1 sama dengan 2 kali min 4 min 8 X pangkat min 4 dikurangi 1 min 5. Nah, ini adalah hasil turunan pertamanya. Nah, begitu ya, mudah bukan? Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal turunan pertama dari dua buah fungsi yang dikali dan dibagi ya. Untuk contoh soal nomor 1 ini fx-nya adalah 2x kuadrat kalikan dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2. Kita tahu di sini bahwa di sini ada fungsi pertama, kita misalkan UX, lalu yang ini ada fungsi kedua, kita misalkan
Vx, dua buah fungsi yang dikalikan. Coba kita lihat dari formula turunan pertama fungsi aljabar. Apabila dua buah fungsi dikalikan, maka turunan pertamanya U aksen V ditambah U kali V aksen untuk perkalian. Nah, dari itu ini ya, kita lihat di sini apabila fungsinya merupakan hasil kali dari dua buah fungsi, misal U sama V dikalikan, maka turunan pertamanya U aksen V ditambah U kali V aksen. Coba kita kerjakan ya. Kita misalkan di sini UX-nya adalah ini. UX sama dengan 2x kuadrat. Lalu ini sebagai Vx. Vx sama dengan 3x pangkat 4 min 2. Masing-masing kita turunkan. U aksen x sama dengan 2x kuadrat diturunkan. 2-nya turun ke depan, x pangkat 2 min 1 sama dengan 4x pangkat 1. Lalu Vx diturunkan, V aksen x sama dengan 3x pangkat 4. 3-nya kita tulis dulu, x pangkat 4, 4-nya turun ke depan, jadi 4 kali x pangkat 4 min 1 min 2 diturunkan, konstan diturunkan, hasilnya 0. Berarti ini turunannya adalah 3 kali 4, 12x pangkat 4 min 1, 3. Nah, kita ingat pada formula turunan pertama fungsi aljabar tadi, kalau fx itu berbentuk perkalian dari dua buah fungsi, misalkan di sini u kali v, maka turunan pertamanya u aksen kali v ditambah v aksen kali u ya. Nah, langsung saja kita masukkan u aksennya. Kita sudah dapatkan tadi u aksennya adalah 4x. Lalu v-nya adalah 3x pangkat 4, 3x pangkat 4 min 2 ditambah v aksennya adalah 12x pangkat 3 kali u-nya adalah 2x pangkat 2. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita kalikan. 4x kali 3x pangkat 4 hasilnya 12x pangkat 5. 4x dikali negatif 2 hasilnya min 8x. Lalu 12x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2 hasilnya 24x pangkat 5. Nah, sama-sama x pangkat 5 bisa kita jumlahkan. Jadi 12 tambah 24 36 x pangkat 5 dikurangi 8x. Nah, ini merupakan hasil dari turunan pertama, fx sama dengan 2x kuadrat kali 3x pangkat 4 min 2. Hasilnya adalah ini. Begitu ya untuk penerapan formula turunan pertama fungsi aljabar. Nah, ini adalah bentuk perkalian. Bagaimana dengan bentuk pecahan atau pembagian? Coba kita lihat ya. Kita lihat di sini fx-nya x ditambah 3 per 2x min 1, di mana x-nya tidak sama dengan setengah. Kita cermati dulu di sini. Untuk fx-nya adalah bentuk pecahan atau pembagian, di mana yang atas dan yang bawah dua-duanya memuat variabel x. Oleh karena itu bisa kita misalkan yang atas itu sebagai ux dan yang bawah itu sebagai vx. Kalau kita ingat formula turunan pertama fungsi aljabar bentuk pecahan, nah kita lihat di sini. Kita lihat yang nomor f, fx-nya ux per vx. Maka turunan pertamanya u aksen kali v dikurangi u kali v aksen dibagi v kuadrat. Jadi untuk yang nomor satu ini ya, ini ya, kita tulis dulu u-nya ux ini ya, ini sebagai u, berarti ux nya adalah x ditambah 3. Jadi u aksen x nya
sama dengan ini diturunkan, X diturunkan hasilnya 1. Positif 3 diturunkan ini konstanta, kalau diturunkan hasilnya 0 ya. Jadi U aksen X nya sama dengan 1. Sekarang Vx nya, Vx adalah 2x min 1. Ini sebagai V. Jadi V aksen X nya sama dengan 2x min 1, 2x dulu, 2x diturunkan hasilnya 2, negatif 1 diturunkan hasilnya 0, jadi V aksennya adalah 2. Nah, lihat rumus yang ini, super V maka turunannya U aksen V dikurangi V aksen kali U per V kuadrat. Jadi untuk turunan pertama fungsi fx sama dengan x ditambah 3 per 2x min 1 hasilnya sama dengan U aksen V. U aksennya 1, V nya 2x min 1 min 1 lalu dikurangi U kali V aksen. V aksennya 2, U nya x ditambah 3 lalu dibagi V kuadrat, jadi ini per V kuadrat, V nya adalah 2x min 1, 2x min 1 ini dikuadratkan, jadi kita kalikan 2x min 1 kali 1 2x min 1, lalu min 2 kali x min 2x, min 2 kali 3 min 6 per 2x min 1 kuadratkan, hasilnya sama dengan 2x dikurangi 2x ini habis, tinggal min 1 dikurangi 6 min 7 per 2x min 1 dikuadratkan. Nah, ini adalah hasil dari turunan fx sama dengan x plus 3 per 2x min 1. Gini ya hasilnya. Nah, bagaimana mudah bukan untuk turunan pertama fungsi aljabar ini? Silakan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung hubungi Bu Andini. Baik, kiranya cukup sekian penjelasan dari Bu Andini. Ada kurang lebihnya itu mohon maaf. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.